Shalom, Yahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini 25 Juli 2021 di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. Pertama, Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Mari kita menjadi bagian yang proaktif demi penuntasan pandemi COVID-19 di negeri kita. Mari kita perketat protokol kesehatan dimanapun di tengah COVID-19 yang meningkat akhir-akhir ini. Terapkanlah protokol 5M. Yang pertama, menggunakan masker ganda. 2. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Membatasi pergerakan. 2. Marilah kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Para penatua sektor dan warganya masing-masing diharapkan dapat bekerja sama dan saling mengkonfirmasi. Marilah kita lakukan semua ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. 3. Warga jemaat yang telah mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah di rumah sepanjang beberapa minggu yang lalu, dipersilakan untuk menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Sekiranya Bapak Ibu hendak mentransfer ke rekening jemaat, nomor rekening dapat dilihat di layar. Keempat, warga yang sakit atau dalam pemulihan. Pertama, Nasya Nibenia Jebua, persiapan perawatan. Bapak Amajanis Midrova, perawatan. Saudara-saudara yang terpapar virus COVID-19. 5. Kelas katekisasi baru periode 2021-2022 akan dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dalam kelas katekisasi ini, dipersilakan mendaftarkan nama anaknya kepada Sekretaris Jemaat, Bapak Amajian Jebua. Nomor telepon atau WA dapat dilihat di layar. Selama masa PPKM darurat, pendidikan katekisasi akan dilaksanakan secara daring. 6. Sehubungan dengan kasus COVID-19 yang meningkat, Majelis Jemaat mengambil keputusan untuk meniadakan ibadah umum secara langsung di gedung gereja. Ibadah akan ditayangkan secara daring melalui YouTube dan Facebook. Aktivitas gerejawi yang melibatkan pengumpulan massa pun untuk sementara ditiadakan. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan surat edaran pemerintah Kota Bekasi terkait dengan PPKM darurat. Kiranya warga jemaat maklum. 7. Warga jemaat diimbau untuk tidak ragu-ragu memberi diri divaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan kita ikut berperan dalam pemulihan negeri. Mari kita ciptakan kekebalan kelompok agar aktivitas tengah masyarakat dapat berjalan normal kembali. 8. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, ayahanda dari Ibu Ina Rian Lawe, Bapak Am Albert Larosa, dan Ibu Ina Devon Lembu pada hari Rabu 21 Juli 2021 di Nias. Segenap warga gereja Amin Jemaat Hermon ikut berduka cita dan berdoa agar keluarga besar yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan.
Demikianlah warta jemaat hari ini. Kini, marilah kita persiapkan diri kita memasuki ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 168 ayat 1 dan 2. Pada pagi yang cerah. Karya agungmu, alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Hijau sawah ladangnya, hutan rimba luas membentang, karya agung tangan-Mu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Seluruh isinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Nas pembimbing hari ini dilandaskan pada kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 sampai 12. Begini bunyinya. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Demikianlah firman Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Kini, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa, dan memohon pengampunannya.
Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian, atau keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dalam cara hidup yang lama. Teguhkan kami untuk tekun belajar mengenakan manusia baru. Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat 1 Petrus 3 ayat 8-11. Begini bunyinya. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita nyanyikan PKJ 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terlebih hari yang indah yang Engkau berikan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap anugerah terbaik yang ada dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami bersama-sama keluarga besar kami
Meskipun beribadah secara online, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang berkenan memberkati kami, memberikan kami hikmat, supaya kami diberikan kemampuan untuk memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam praktek kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, merenungkan dalam hatinya, serta melaksanakan secara hidup dalam kesehariannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang saya sudah baca untuk kita, tema yang akan kita renungkan yaitu apa yang kuwariskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita sudah pernah mendengar kata warisan. Warisan itu memiliki arti suatu hal atau harta benda yang ditinggalkan atau diberikan seorang pewaris kepada ahli waris. Ya. Warisan merupakan sebuah hadiah kehormatan dan dukungan yang diberikan oleh seorang kepala rumah tangga kepada anak-anaknya. Ya. Pemberian warisan biasanya tujuannya untuk mendukung kelangsungan kehidupan ahli waris yang sudah ditentukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mencermati kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat sejarah bagaimana Allah mewariskan tanah perjanjian kepada umat Israel. Ya. Allah memberikan tanah perjanjian itu sebagai wujud pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel, kepada anak-anak kesayangan Tuhan. Oleh karena itu, bangsa Israel tidak boleh melepaskan, tidak boleh menjual tanah perjanjian itu, karena itu adalah tanah warisan yang langsung diberikan Allah kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita belajar dalam perjanjian baru, kita tidak akan menemukan secara menonjol warisan secara jasmani. Ya, bahkan Yesus sendiri pernah berkata, sekalipun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada harta kekayaannya itu, di dalam Lukas pasal 12. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa harta tidak bisa menjadi sebuah jaminan akan kelangsungan, akan keberhasilan kehidupan generasi-generasi atau kehidupan orang-orang di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan yang sering kali terjadi, ya, harta itu menimbulkan keserakahan. Harta itu menimbulkan atau melahirkan tindakan-tindakan kejahatan demi kejahatan yang sering kali dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita orang tua tentu berharap
merindukan bisa meninggalkan atau memberikan warisan kepada keturunan kita. Namun tidak kita pungkiri bahwa tidak semua kita memiliki harta yang bisa kita wariskan kepada keturunan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan yang terbaik yang bisa kita turunkan sebagai orang tua kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada generasi-generasi berikutnya yang ada dalam hidup kita, ya, bukan hanya warisan uang atau warisan harta. Memang anak-anak kita membutuhkan harta, anak-anak kita membutuhkan uang dalam kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan berkata orang yang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya, ya. Warisan yang ditinggalkan kepada anak cucunya. Warisan yang lebih berharga bukan warisan harta dalam hidup kita ini, ya. Tetapi yang lebih berharga adalah warisan rohani. Warisan rohani. Anak-anak kita membutuhkan warisan yang tidak bisa habis di sepanjang kehidupan mereka. Dan warisan yang kekal, warisan rohani yang kita dapatkan dari Allah, yaitu firman Tuhan. Ya. Warisan rohani yang kita dapatkan dari Allah adalah firman Tuhan, ya. Karena dengan firman Tuhan, ya, kita bisa percaya siapa Yesus dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran akan firman Tuhan, kita mengenal Yesus dan kita mengakui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun firman Tuhan berada di zaman yang berubah, sekalipun firman Tuhan berada di generasi demi generasi yang setiap hari bisa berubah, tetapi firman Tuhan selalu abadi, tak berubah, memberikan makna yang berarti dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhanlah yang menjadikan seseorang memiliki warisan iman. Firman Tuhanlah yang menjadikan seseorang memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, ya, yang takut akan Tuhan. Kalau kita mencermati dalam Mazmur 128 ini, ya, di sana menekankan bahwa hidup yang takut akan Tuhan adalah sebuah landasan atau sebuah dasar kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di mana Mazmur 128 ini adalah sebuah ziarah. Ziarah itu adalah sebuah refleksi, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang melakukan perjalanan mau ke bait suci di Yerusalem. Ya, dalam perjalanan itu mereka merefleksikan kebaikan demi kebaikan Tuhan lewat puji-pujian. Mereka mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan di dalam Mazmur itu, dalam nyanyian ziarah itu juga mereka mengungkapkan sebuah harapan mereka, yaitu berkat Tuhan kiranya Tuhan turunkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bangsa Israel. Dengan berkat Tuhan itu mereka punya keyakinan bahwa hidup mereka akan berbahagia. Kehidupan mereka sebagai umat Allah akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebahagiaan tidak selalu ditentukan atau diukur dengan harta benda, ya. Tetapi kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati akan kita miliki dalam hidup kita ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa berjalan di jalan-jalan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dia berupaya berjuang untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Setia berjuang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
berupaya bagaimana dia selalu bertumbuh dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena kebenaran firman Tuhan menghasilkan karakter-karakter hidup yang baik, karakter-karakter hidup yang benar, menghasilkan teladan-teladan kehidupan yang benar. Dan kalau itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, tentu anak-anak kita akan bertumbuh di dalam figur orang tua yang baik, figur orang tua yang bisa diteladani, figur orang tua yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita, terlebih bagi Tuhan kita. Amsal 20 ayat 7 firman Tuhan berkata, orang yang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, orang yang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dikatakan bahwa kita adalah orang yang benar, tentu kita akan menjaga bagaimana kelakuan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita sehari-hari dalam menjalani hidup ini, dalam melakukan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga kita. Ya, apakah kita selalu berupaya hidup jujur? Apakah kita selalu berjuang untuk menciptakan kehidupan ini menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat di mana Tuhan izinkan kita hidup dan berkarya? Ya. Atau justru sebaliknya? Ya. Apa yang keluar dari pancaran hidup kita, kesaksian hidup kita adalah sesuatu yang tidak baik, di mana kita selalu berupaya untuk merugikan orang lain dari tindakan-tindakan kita, dari perkataan kita selalu menyakiti hati anak-anak kita, istri kita, keluarga besar kita. Apakah demikian yang dikatakan orang yang benar? Atau mungkin tindakan kita dalam pekerjaan kita selalu berupaya merugikan orang lain, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kita berupaya untuk bagaimana supaya saya merasakan keuntungan dari upayaku, dari kerja kerasku. Ya, sekalipun itu mungkin tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan yang tidak baik, ya kita lakukan saja. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak baik dalam hati kita, ya, yang tidak benar dalam hati kita, untuk mencapai ambisi pribadi kita, untuk mencari kesenangan, kedagingan, atau keduniawian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak mau seperti itu hidup kita. Ya, kita berharap bahwa kita adalah orang tua yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi teladan figur yang terbaik, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa disaksikan, yang bisa dicontoh, dan yang bisa diikuti oleh anak-anak dan generasi-generasi berikutnya yang ada dalam kehidupan kita. Ya, orang tua yang jadi teladan bagi keluarga adalah orang tua yang diharapkan Tuhan untuk memberikan warisan-warisan rohani, warisan nilai-nilai karakter yang baik, nilai-nilai kehidupan yang baik. Jangan sebaliknya, kita menjadi orang tua yang tidak mewujudkan teladan yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan teladan yang baik dalam hidup keluarga kita, artinya bahwa kita adalah orang tua penyesat. Ya, karena yang kita tampilkan, yang kita nyatakan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita adalah mungkin kata-kata bohong, kata-kata manipulasi, kata-kata yang, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bisa membuat mereka bertumbuh di dalam karakter yang baik. Ya, nilai-nilai hidup yang baik. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas kita tidak hanya sekedar menjadi orang tua saja. Ya, tugas kita jangan bangga kalau kita katakan kita ini sudah menjadi orang tua. Tidak hanya sekedar itu. Ya, karena kita adalah seorang pewaris yang sedang mempersiapkan. Ya, kita sedang mempersiapkan sebuah kehidupan masa depan anak kita, kehidupan
masa depan generasi demi generasi kita yang memiliki karakter yang baik, memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik. Dengan cara apa? Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 19 di sana dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Mengajarkan apa? Membicarakan apa? Tentu adalah mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan nilai-nilai yang baik, ya, mengajarkan sifat-sifat yang baik, yang sesuai dengan harapan Tuhan, firman Tuhan. Baik ketika anak kita sedang dikatakan, sedang tidur, sedang duduk, sedang bangun, sedang dalam perjalanan. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kita sebagai orang tua harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras untuk memberikan pengajaran yang baik. Tidak hanya sekedar kita berbicara, tetapi kita pengajaran kita itu hidup lewat teladan hidup kita. Ya. Nyata lewat apa? Nilai-nilai hidup yang kita tampilkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada generasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana mungkin kita mengatakan kita sedang mempersiapkan, ya, kita akan memberikan warisan yang berharga kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menjadi orang tua yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu akan berbuah dalam hidup kita lewat karakter-karakter hidup yang baik, nilai-nilai kehidupan yang baik, teladan-teladan hidup yang baik, yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita, kepada generasi yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, jika saat ini mungkin kita tidak memiliki harta duniawi, harta benda, uang, atau kekayaan apapun yang kita wariskan kepada anak-anak atau cucu kita, jangan kita menjadi sedih. Jangan kita merasa bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia ini. Ya, tetapi mari, saudara-saudaraku, mari kita berupaya, ya, meninggalkan atau memberikan prinsip-prinsip kehidupan yang baik. Prinsip-prinsip hidup yang baik, nilai-nilai hidup yang baik, teladan-teladan hidup yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi sebuah warisan yang berharga, yang bisa membangun, yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi bekal bagi keturunan kita ke depan, bagi generasi kita ke depan, sehingga mereka mampu menjalani hidup di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin hari semakin sulit. Karena apa? Firman Tuhan yang menjadi rema, penuntun setiap perjalanan kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari saat ini kita akan menyatakan syukur kita atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop yang ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 145, bait yang kedua dan yang ketiga, melangkah ke rumah Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menjadi pewaris yang abadi bagi kami. Engkau mewariskan firman Tuhan yang menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena kebenaran firman Tuhan, kami bisa memiliki sebuah keyakinan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang menganugerahkan segala berkat-berkat terbaik, segala warisan-warisan terbaik di dalam kehidupan kami, baik ketika kami di dunia ini maupun warisan di sorga. Terima kasih ya Bapa, lewat kebenaran firman-Mu, kiranya terus menuntun kami sebagai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang senantiasa berjalan di jalan kebenaran firman-Mu, dan keluarga-keluarga yang senantiasa berupaya, berjuang untuk mempraktekkan kehidupan yang menjadi teladan, menjadi kesaksian yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan, di mana Tuhan menempatkan kami hidup dan berkarya. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur kepadamu, di mana ketika mungkin kami boleh mendapat anugerah, mendapat warisan secara jasmani, biarlah warisan itu tidak membuat kami jatuh dalam dosa, tetapi membuat kami semakin dekat dengan Engkau Sang Pemberi berkat dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa bersama untuk semua keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Secara khusus untuk keluarga Ama Ina Albert, keluarga Ama Ina Rian, keluarga Ama Ina Devon. Kiranya Tuhan yang boleh meneguhkan iman mereka di tengah-tengah kedukaan ini. Tuhan yang menjadi penghibur mereka, supaya dengan penghiburan Tuhan, semua keluarga yang berduka cita boleh merasakan bahwa rencana Tuhan yang terindah, yang Tuhan genapi dalam kehidupan orang tua yang kami kasihi ini, karena dia sudah damai bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat kami yang saat ini sedang berbeban berat oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang ada, baik oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Ahmad Janis Menreva. Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman Bapak Ahmad Janis. Biarlah kiranya Tuhan yang terus melawat dia, Tuhan yang memberi belas kasihan-Mu kepada Ahmad Janis, sehingga lewat makanan, minuman, obat-obatan, lewat tangan-tangan keluarga, menjadi sarana berkat Tuhan untuk memulihkan kesehatannya, sehingga harapan kami di hadapan-Mu Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ahmad Janis disembuhkan dengan tangan-Mu yang maha kuasa itu. Demikian juga Bapak, jika ada keluarga kami yang saat ini sedang terbaring lemah, baik mereka yang terpapar oleh karena virus COVID-19, Tuhan kiranya kuatkan mereka. Tuhan berkati makanan minuman, Tuhan berkati obat-obatan, supaya imun tubuh mereka semakin dikuatkan, dan semangat yang terus mereka miliki membuat mereka boleh mengalami kesembuhan dan memiliki sebuah pengharapan yang pasti dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melepaskan setiap mereka, bahkan sahabat-sahabat kami, melewati badai ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Tuhan kiranya memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan tugas pemerintahannya Bapak. Segala upaya yang dilakukan untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini, dengan vaksinasi, dengan upaya-upaya positif yang dilakukan pemerintah, kiranya itu boleh menjadi sebuah sarana jalan Tuhan untuk membawa bangsa kami pulih kembali seperti sedia kala. Berkati para tenaga medis, baik itu dokter dan perawat, dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk merawat, bahkan untuk mengupayakan kesembuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati obat-obatan, Tuhan berkati upaya para medis yang ada, supaya kami rindu setiap harinya Bapak ada berita sukacita, ada banyak orang-orang yang disembuhkan oleh karena kemurahan Tuhan dari virus yang ada di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang bersukacita. Sepanjang 1 minggu ini mereka mendapat anugerah berulang tahun atau genap usia mereka ditambahkan oleh Tuhan. Biarlah kiranya takut akan Tuhan dan senantiasa hidup mereka di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat dengan sukacita. Pakailah itu menjadi sarana berkat Tuhan untuk mengembangkan pelayanan yang ada di jemaat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya segala keperluan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan jamin dan Tuhan cukupkan yang terbaik bagi kami. Akhirnya ya Bapak, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memagari kami, membentengi kami, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Sehingga segala sakit penyakit, segala mara bahaya, bahkan maut, Tuhan kami mohon, Tuhan singkirkan dan jauhkan dari hidup kami. Inilah doa kami Bapak, ini ucapan syukur permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Kita akhiri ibadah ini dan kita melanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 405, bait yang pertama dan bait yang keempat. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di sorga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Yahoo.